Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraz Ghazi Amrullah, Prodi Manajemen kelas B, akan menjelaskan apa itu logika dan banyak macamnya untuk UTS semester genap. Yang pertama, jelaskan apa itu logika. Logika alamiah dan logika akademis. Buatlah contohnya. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika alamiah ialah logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Logika alamiah sudah ada saat manusia itu dilahirkan, sehingga logika bersifat murni, seperti itu. Lalu contohnya seperti ini. Manusia mampu untuk bernafas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Logikanya jelas. Pernyataan tersebut tidak benar-benar nyatanya. Manusia tidak dapat bernafas di dalam air karena paru-paru kita itu tidak dapat memisahkan serta menyerap oksigen dari dalam air. Desain paru-paru manusia ini memang diperuntukkan untuk menyerap udara, bukan air. Lalu logika akademis adalah pemikiran yang dipelajari kaidah-kaidahnya sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Maka logika ilmiah ini akan membuat akal seseorang bekerja secara lebih tepat, cermat, dan lebih teliti. Lalu contohnya untuk logika akademis yaitu mengapa manusia masuk angin. Nah, sebagian orang awam akan berpendapat bahwa anginnya masuk dari luar, dari pori-pori dan lain-lain. Bahkan seseorang bidan, saya tanya alasannya begitu, tapi itu kurang masuk akal. Yang lebih masuk akal lagi adalah ketika cuaca dingin, pembuluh darah perifer kulit menyempit sehingga darah yang hangat tetap dalam tubuh dan di sisi lain usus menghasilkan gas. Dari sinilah angin itu berasal. Salah satu bukti pembuluh darah perifer kulit itu menyempit adalah ketika cuaca dingin, telapak tangan mengkerut. Kalau mau lebih jelas, baca teori pembuluh darah yang countercurrent. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat yaitu apa definisi, cara membuatnya, dan buatlah satu contoh saja. Nah, definisi adalah kalimat definisi suatu arti atau batasan yang dimaknakan oleh frasa. Kalimat yang menyatakan makna atau keterangan dan kata. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara membuat definisi. Yang pertama ada beberapa cara. Secara singkat, yang dimaksud adalah jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Untuk yang kedua, contohnya cara membuat definisi yaitu definisi itu tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Terus yang ketiga, definisi pasti general atau umum. Nah, untuk yang nomor 4, definisi tidak boleh menggunakan kalimat metafor atau ibarat kata, figuratif, dan menggunakan perkataan gaib atau samar. Lalu yang terakhir, nomor 5, definisi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah,
Saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Nah, sini ada contoh yang pertama. Gelas adalah alat yang digunakan kita untuk menampung air yang akan kita minum. Nah, kalimat definisi biasanya langsung menjelaskan keterangan dan juga makna dari suatu, baik itu benda maupun seseorang. Lalu yang ketiga, jelaskan apa itu qadiyah dan bagian-bagiannya secara sederhana, serta berilah contohnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu qadiyah dan contoh-contohnya. Nah, qadiyah adalah keputusan dalam ilmu mantik. Qadiyah adalah pernyataan sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Dari kemungkinan tersebut, manusia mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam qadiyah terdapat subjek, predikat, dan kata ganti yang menghubungkan subjek dan predikat. Nah, qadiyah itu sendiri memiliki dua macam, yaitu yang pertama ada qadiyah syartiyah. Nah, yang dimaksud qadiyah syartiyah itu ada atau tidaknya hubungan antar qadiyah. Nah, lalu qadiyah syartiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama A, ada qadiyah syartiyah muttasilah. Nah, itu yang berarti ada atau tidak adanya kelaziman atau hubungan di antara kedua qadiyah. Buka kurung bersambung. Nah, contohnya adalah untuk yang positif, jika ada hujan, maka tanah akan basah. Untuk yang negatif, tidaklah, jika Rudi tidur, ia akan ngantuk. Yang B, qadiyah syartiyah munfasilah. Artinya adalah tidak adanya hubungan di antara kedua qadiyah. Nah, qadiyah syartiyah munfasilah sendiri mempunyai dua macam, yaitu mujibah dan salibah. Nah, mujibah sendiri memiliki penjelasan atau maknanya. Ada kalanya seseorang itu tertawa, ada kalanya menangis. Untuk yang qadiyah syartiyah salibah, tidaklah ada kalanya mahasiswa itu duduk atau berdiri. Nah, lanjut untuk yang kedua, ada qadiyah hamliyah, yang berarti qadiyah yang menjelaskan mengenai ketetapan suatu hukum dan tidak tergantung pada suatu hal yang lain. Nah, contohnya itu ada maujibah, semua batu keras, atau sebagian perempuan menggunakan hijab. Untuk yang contoh salibah, didiklah semua mahasiswa suka membaca dan sebagian makanan tidak enak. Dan di sini ada kata semua dan sebagian, di mana kata semua adalah kulli dan sebagian adalah lafal juz'i. Dan untuk yang nomor 4, saya akan menjelaskan, sebutkan cara pembuatan, penyimpulan, dan buatlah contohnya. Nah, penyimpulan itu ada dua, yakni yang pertama penyimpulan langsung, dan yang kedua penyimpulan tidak langsung. Untuk penyimpulan langsung sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada oposisi. Oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitas. Oposisi terdiri dari 3 macam, yaitu A, oposisi kontradiktoris atau bertentangan. Yang B, oposisi kontraris atau berlawanan. Untuk yang C terakhir, oposisi subalternasi atau bawahan. Nah, contohnya untuk oposisi subalternasi itu seperti ini. Semua mahasiswa mendapatkan kuota gratis. Rudi adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak semua mahasiswa mendapatkan kuota gratis. Lanjut untuk yang kedua, ada kontraposisi. Nah, kontraposisi sendiri adalah mempunyai arti sebuah proses penyimpulan langsung dari suatu proposisi dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Nah, kontraposisi sendiri memiliki
Contoh yang pertama A, matahari bersinar. Untuk yang B, hari tidak hujan. Nah, converse, jika hari tidak hujan maka matahari bersinar. Untuk yang inverse, jika matahari tidak bersinar maka hari hujan. Nah, kontraposisi, jika hari hujan maka matahari tidak bersinar. Nah, yang terakhir yaitu penyimpulan tidak langsung terbagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada argumen kumulatif, adalah pemikiran yang berdasarkan pada alasan-alasan yang merujuk pada fakta yang sama sebagai satu-satunya penjelasan. Nah, contoh, seorang dosen merasa jawaban UTS dari Rudi dan Fahmi sama apabila dilihat satu persatu. Mungkin tidak ada yang menyontek, tapi dosen tetap curiga kemungkinan ada kerjasama di antara mereka. Akhirnya, karena satu lain hal besar meyakini bahwa Fahmi menyontek Rudi, bukannya sebaliknya. Untuk yang kedua, penjelasan induksi adalah pemikiran tidak langsung akan bergerak dari khusus ke yang umum. Contohnya, jika ada air, hewan akan hidup. Jika ada air, hubungan akan hidup. Jika ada air, manusia akan hidup. Jadi, kesimpulannya, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Untuk yang ketiga, ada penjelasan deduksi. Deduksi adalah pemikiran yang tidak langsung yang bergerak dari umum ke khusus. Nah, deduksi sendiri memiliki contoh. Contohnya yaitu semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk hidup, jadi kesimpulannya manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.